Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada sebagian di antara umat Islam yang menjalankan agama dan ibadah tanpa landasan dalil yang benar. Ketika ditanya alasannya, sering muncul jawaban, ini sudah tradisi turun-temurun, atau beginilah yang diajarkan guru kami, atau sekedar mengikuti tokoh yang dikagumi. Padahal dalam Islam, kebenaran bukan diukur dari kebiasaan manusia, tetapi dari dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Fenomena seperti ini bukanlah hal baru. Al-Quran telah mengisahkan bagaimana kaum musyrikin dahulu menolak dakwah para nabi mereka karena fanatik buta kepada tradisi nenek moyang. Dalam surat Al-Anbiya ayat 52, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada kaumnya, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun?" Artinya, patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadah kepadanya? Mereka menjawab, "Wajadna aba'ana laha abidin." Artinya, kami mendapati bapa-bapa kami menyembahnya. Demikian juga kaum Nabi Nuh alaihissalam, mereka menolak ajaran tauhid dengan alasan serupa, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Artinya, belum pernah kami mendengar ajaran seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Pun demikian kaum Quraisy, mereka berkata ketika diajak kepada Islam, sebagaimana dalam surat Shad ayat 7. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Artinya, kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini hanyalah dusta yang diada-adakan. Jadi sejak dahulu, alasan menolak kebenaran sering sama, yaitu mengikuti nenek moyang, guru, atau tokoh tanpa dalil. Kaum muslimin rahimakumullah, mendahulukan pendapat manusia di atas wahyu adalah bentuk kesombongan dan kebodohan, karena pastinya dibangun tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 104, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Artinya, apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti sesuatu yang Allah turunkan dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak pula mendapat petunjuk? Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa mereka menolak syariat Allah hanya karena fanatik buta kepada tradisi, padahal nenek moyang mereka tidak memahami kebenaran. Maka yang mengikuti mereka hanyalah orang yang lebih bodoh dan lebih sesat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di akhirat nanti, orang-orang yang bertaklid buta ketika di dunia, maka mereka akan menyesal. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 66-68, bahwa penghuni neraka berkata, seandainya dulu kami menaati Allah dan Rasul. Lalu mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mentaati tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menegaskan bahwa ayat ini adalah larangan keras dari taklid buta, karena kebenaran hanya ada pada wahyu, bukan pada manusia. Para sahabat dan para ulama salafus saleh juga memperingatkan tentang hal ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mendengar ada yang membandingkan hadis Nabi SAW dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, beliau berkata, demi Allah, aku khawatir kalian akan diazab
Kami menyampaikan hadis Nabi, tetapi kalian malah menyebut perkataan manusia. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, janganlah seseorang bertaklid dalam agamanya. Jika orang yang diikuti beriman, ia ikut beriman. Jika kafir, ia ikut kafir. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, maka tidak halal baginya meninggalkannya karena perkataan siapapun. Kaum muslimin rahimakumullah, dari semua keterangan ini menjadi jelas bahwa seorang muslim tidak boleh mendahulukan tradisi, tokoh, guru, atau pemimpin di atas dalil yang sahih. Keselamatan hanya dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah di atas kebenaran hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.